Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadirin wal hadirat ingkang sangat kula mulyakaken para pimpinan di ITS, sedaya pengurus takmir lan sedaya para jamaah. Alhamdulillah, kali ini melanjutkan dari kajian kitab Sahih Bukhari. Kula kali panjenengan akan membahas dari masih seputar bab zakat, masih seputar bab zakat dan infak yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Kali ini pada hadis urutan ke 1340, inggih menika bab berkaitan dengan, sekedap kula tampilkan di share screen, bab berkaitan dengan takjilu sedekah, menyegerakan mengeluarkan harta zakat. Dan hadis niki bersumber dari sahabat inggih menika Uqbah bin Haris. Dados nama sahabat niku banyak yang meriwayatkan dari Nabi nggih. Tetapi yang populer, yang terkenal niku nggih biasanya sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, baik ratusan hadis atau ribuan. Kalau ribuan hadis niku hanya 5 orang, yakni Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Aisyah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Niku ada yang 1000 hadis, 2000 hadis, sampai Abu Hurairah 5000 hadis yang paling banyak. Yang lainnya niku tidak terlalu, termasuk niki Uqbah bin Haris. Jarang kula kali panjenengan mendengar beliau meriwayatkan hadis, tetapi tetap beliau niki adalah seorang sahabat yang menyampaikan hadis dari Nabi. Sahabat yang menyampaikan hadis niki ibarat dunia informasi, dunia berita hari ini. Sahabat niku reporter orang yang langsung mewawancarai Rasulullah, ibaratnya makaten orang yang langsung menyaksikan Nabi. Makanya panjenengan kalau tiba-tiba ada share-sharean hadis kok tidak ada sahabatnya, perlu dipertanyakan, ini siapa perawi hadis sahabatnya, atau corosak niki reporternya siapa. Hari ini kalau kali panjenengan banyak menerima berita hoax niku karena tidak ada ketidakjelasan orang yang membawa berita meniko atau reporternya. Demikian halnya di antara tanda hadis niku tidak memiliki riwayat dikarenakan tidak memiliki nama sahabat. Kata sahabat Uqbah bin Haris meniko, beliau bercerita, beliau melihat Nabi pernah sholat asar, tetapi Nabi bergegas. Biasanya Nabi kalau sholat asar niku terlihat tenang, tetapi saat itu Nabi terlihat tergesa-gesa. Setelah mantun sholat, beliau langsung memasuki rumah. Tidak lama kemudian beliau keluar, lalu beliau membawa sebagian harta zakat. Setelah ditanya, kenapa panjenengan kelihatan tergesa-gesa Nabi? Beliau katakan, taraktu fil bait tibron, saya tinggalkan di rumah ada misalnya corosak niki niku sebatang emas yang hasil dari sedekah, yakni zakat. Jadi sahabat menitipkan zakat kepada Rasulullah niku Rasul
kalau tidak langsung membagikan niku beliau napa namine merasa ada tanggung jawab yang belum bisa dianggap santai, dianggap tenang. Maka kemudian Nabi tidak mau ada yang menginap dari harta titipan itu kecuali untuk segera dibagi-bagikan. Sebab mengatakan ada sebuah ayat ada sebuah ayat terkait Nabi meniko diperintah oleh Allah untuk memungut zakat dan untuk membagikan. Niki ayatnya wonten ten surat At-Taubah. Di surat At-Taubah ayat yang ke-103 niki Allah dawuh, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Wahai Muhammad, kamu ambil sedekah dari mereka, yakni kamu ambil zakat dari mereka. Nabi niki ketika mengambil zakat boten piyambak. Nabi memiliki beberapa perwakilan di masing-masing kabilah. Misalnya kabilah pundi, kabilah mana, niku Nabi memiliki perwakilan. Orang yang diutus oleh Nabi niku yang kemudian nanti menyetor kepada Rasulullah, lalu Rasulullah membagikan. Coro sakniki ketika enten lembaga amil zakat niku nggih enten krunya, enten apa namanya, enten staf. Mulai staf yang bagian mengambil, menjemput, enten staf bagian pencatatan. Nek saniki pun macam-macam. Enten staf promosi, enten staf marketing, pun napa namini. Kula ningali ketika napa namini keranten dan komisi fatwa pernah diminta di beberapa lembaga amil zakat niku nggih pun amil zakat sak menika sampun menjadi sebuah napa namini sebuah perusahaan piyambak yang kemudian semuanya dikelola secara menurut mereka secara profesional. Terus sekali lagi niki Rasulullah ketika beliau mengambil zakat niku beliau menyegerakan mengeluarkan. Cuma niki memang mengeluarkan semacam ini menurut orang-orang sekarang niku dikenal dengan istilah zakat konsumtif, diparingi langsung telas, diparingi langsung habis. Kemudian ten fikih niku enten konsep yang orang-orang sekarang menyebutnya dengan istilah zakat produktif. Pancen wonten niku aturan ini niku aturan niku enten, yakni kalau fakir miskin itu punya bakat berdagang, maka diberikan alat untuk berdagang. Kalau fakir miskin itu berada di kampung yang memiliki kebun, lalu diberikan cangkul, disewakan sebidang tanah untuk dikelola. Niku wonten. Terus tata cara berzakat dengan cara seperti itu wonten. Cuma nggih keranten di zaman Nabi dan kondisi di Arab mungkin tanah saat niku cukup berat untuk dikelola nggih keranten keadaan dan situasi, maka Nabi lebih banyak memberikan zakat niki secara langsung dalam arti zakat konsumtif. Kemudian kelanjutan hadis berikut nggih intine kemudian zakat niku kalau memang ada yang bisa dikelola dan niku amanah monggo boten masalah. Tetapi sekali lagi ketika napa namini fakir miskin sudah terlalu banyak maka disegerakan. Kula teringat 7 tahun yang lalu sekitar 7 tahun yang lalu kula di MUI Surabaya saat itu. Yang namanya MUI tentu mencari yang namanya Basda, Badan Amil Zakat Daerah. Ternyata Basda Surabaya saat niku dibekukan kali Ibu Wali Kota.
dibekukan. Kulo tanglet niki apa sebabnya kok kemudian dibekukan? Setelah cari informasi, ternyata niku Bu Risma, kita pun populer beliau. Bu Risma niku ketika melihat laporan dari dana zakat yang diberikan kepada fakir miskin dengan operasionalnya niku sami. Akhirnya beliau muring-muring dicoret gitu. Napa namanya? Kabar yang saya terima mekaten. Setelah ada beberapa kiai meminta pun boten purun. Seorang wanita kan ngoten nek kadung salah ngimpun salah, masih jaluk sepuro gak iso pun. Tapi alhamdulillah niki di wali kota saat niki ini dihidupkan kembali dengan ditata kembali. Nggih. Terus beliau panjen mekaten sampun sami semerep. Kemudian berikutnya ketika memberi sedekah niku terlebih dahulu dengan dimotivasi, diberi diberi semacam penyemangat untuk bersedekah. Nah, niki kata sahabat Ibnu Abbas, beliau meriwayatkan Nabi pernah melakukan sholat id, yakni sholat idul fitri, lalu kemudian beliau setelah sholat 2 kali 2 rakaat niku, lalu Nabi tidak melakukan qobliyah id dan ba'diyah id. Artinya sholat id niku tidak ada sholat sunnah sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Nabi murni hanya melakukan sholat hari raya. Sholat duhanya Nabi tendalem, Nabi melakukan di rumah sholat duhanya. Setelah itu Nabi datang ke jamaah perempuan. Kepada jamaah perempuan itu Nabi ditemani oleh sahabat Bilal. Lalu Nabi maringi pitutur, Nabi maringi petuah, Nabi memberi motivasi agar mereka bersedekah. Sehingga kemudian saking Rasulullah menyampaikan anjuran bersedekah niku, di antara jamaah para sahabat perempuan itu ada yang rela mengeluarkan gelang untuk diberikan ke Nabi dan ada antingnya yang diberikan. Terus ketika beberapa tahun yang lalu ada seorang ustadz yang sampun populer di media sosial, beliau ketika menganjurkan berzakat sampai mekaten, kulo eling ten hadis niki, kulo sampai napa namanya kulo datang ke Pontianak, ke Kalimantan Barat, tepatnya di Ketapang saat niku ustadz tersebut juga ketika memotivasi orang-orang niku ada yang mengeluarkan cincin, anting, gelang, sampai para suaminya bilang, ini nanti kalau ustadz ini sanes kulo maksudnya ustadz yang dari Jakarta ini nanti kalau ustadz dari Jakarta ini datang, kalau istri kita ngaji jangan suruh pakai gelang anting, khawatir katut lagi. Tapi ternyata beliau niki membawai beberapa pesantren Al-Quran, dan kemudian beliau menggerakkan pesantren-pesantren tersebut di luar kulo kali panjenengan hal-hal yang mungkin kita mendengar kabar miring atau yang tidak baik. Tapi intine riyen niku wonten, riyen niku Nabi pernah menyampaikan seperti itu. Cuma macam-macam lah orang yang kemudian ketika menerima itu. Tapi insyaallah kulo kali panjenengan bersedekah sesuai dengan kemampuan. Niki enten mangke di ten ngandhape. Makanya Imam Bukhari nanti di 2 atau 3 hadis berikutnya, Imam Bukhari niku menyampaikan hadis terkait sedekah niku dengan kemampuannya. Mungkin sahabat tersebut adalah sahabat-sahabat yang kaya, sehingga mereka memang mengeluarkan emas niku ndak berat.
Nek bojo kula kali panjenengan ngetokaken nggih berat. Makanya di hadis berikutnya nggih niku Imam Bukhari menyampaikan hadis terkait dengan sedekah niku semampunya, tidak yang dipaksakan. Kemudian berikutnya hadis terkait dengan hadis niki dengan hadis selanjutnya niku wonten kaitan. Nopo? Pertama makaten. Kalau ada di antara kita orang yang mengemis, orang yang meminta bantuan kepada kita, maka Nabi bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Penuhilah kebutuhan orang yang tidak mampu itu, maka kemudian kalian mendapatkan pertolongan dari Allah atas kalian telah menolong orang lain tersebut. Wa yaqdillah, kemudian Allah akan memenuhi itu. Tetes mekaten, kula kali panjenengan pintu rezeki niku kan kathah nggih. Pintu rezeki niku ada dengan cara bekerja wonten, pintu rezeki niku juga ada dari jalan ibadah wonten. Termasuk salah satu pintu rezeki niku adalah dari bersedekah. Mangke kula napa namini kula sampaikan terlebih dahulu terkait dengan istilah pintu rezeki niki. Pintu rezeki niku sekali lagi kathah nggih. Niki misalnya niki adalah pintu rezeki yang dengan cara beribadah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dereng muncul nggih. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kemudian Allah akan memberi jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak dia duga sebelumnya. Ngeten. Kula pernah enten napa namine pebisnis pemula. Dados ten Surabaya niki ada anak seorang pebisnis kaya, anaknya niki baru lulus kuliah, lalu ngundang senior, ngundang para pebisnis muda. Nah, para seniornya niki disuruh menyampaikan statement bagaimana perjalanan prospek bisnis di Surabaya. Karena kulo bagian agama, kulo diletakkan di akhir. Enten pebisnis niki, enten semua menyampaikan. Setelah kulo simpulkan niku, yang paling menarik ada dari salah satu orang Surabaya yang memiliki properti. Kata beliau mengatakan, saya bergerak di dunia properti ini sekian tahun misalnya 20 tahun. Kata beliau, yang sesuai rencana itu cuma 30%, yang sesuai rencana. Marketing dijalankan, yang sesuai dengan planning, sesuai program niku cuma 30%. Yang 70% itu dari jalan yang tidak pernah disangka sebelumnya. Nopo ketemu konco ten Kalimantan, nopo ketemu dulur ten Sulawesi, justru dari sana. Oh, berarti betul, berarti pintu rezeki niku tidak semua bisa sesuai dengan perkiraan akal kita. Makaten, andaikan rezeki niku tidak ada yang mengatur, maka mestinya warung yang buka 24 jam niku lebih kaya daripada orang yang buka setengah hari. Nyatane boten. Nyatane kathah warung yang setengah hari buka rezekinya lebih banyak daripada yang buka 24 jam. Andaikan rezeki niku tidak ada yang mengatur, maka orang yang jual besar-besar niku lebih kaya daripada yang jualannya kecil-kecil. Nyatanya banyak orang yang jualannya kecil-kecil lebih kaya daripada yang besar-besar. Kenapa? Penjual batu, Pak. Ada yang penjual batu cor-coran, batu ini lah gede-gede. Ternyata lebih kaya yang menjual batu kecil-kecil, nopo batu permata, lah podo-podo batu niku. Tapi lebih kaya yang batu permata niku. Berarti kan enten sing ngatur. Nah, mangkane kula kali panjenengan enten pintu rezeki niku
yang kemudian dari arah itu. Makanya kulo kali panjenengan berdasarkan ayat niki, nggih monggo ketika mencari rezeki niku jangan lupa kepada pemberi rezekinya. Lawang enten sampai tiang nyambut damel sehari sampai ndak sholat. Padahal dia mencari rezeki dengan lupa kepada yang maha pemberi rezeki meniku. Terus sekali lagi sedoyo peluang niku kulo kali panjenengan gejalani, ikhtiar kasab nggih tetap dijalani, tapi jangan sampai kemudian melupakan pintu rezeki yang miturut para pemilik pengalaman-pengalaman properti, bisnis lain sebagainya, justru yang lebih terbuka niku di luar niki, yang di luar prediksi sebelumnya. Nek coro napa namini Pak Nuh niku nate menggambarkan niku orang Madura yang di Wonokromo niku lho, yang orang Madura tidak bisa baca tulis, tetapi dia dengan besi tuanya mengalahkan rezekinya orang yang bisa baca tulis. Niku kan menunjukkan bahwa rezeki itu tidak datang dengan cara tulisan, dengan cara dibaca, tetapi mancen enten bagian nih. Makanya orang Madura niku kalau ditanya mobil, ini mobil second, mobil bekas berapa, dia tidak tahu, Pak. Wah, saya tidak tahu mobil second ini berapa, tapi kalau pretelannya saya tahu ini. Jadi spion niku pinten, kemudian setirnya niku pinten, ditaksir juga sakit. Terus alhamdulillah niku ada kabar dulu nggih. Ada kabar ketika nikah Netherlands Indies niku ketika mau menjajah tahun 45 10 November niku, kabarnya niku kan sebelum ke Surabaya kapalnya Nica niku kan merapat ke Kamal ke Madura. Cuma karena dihadang oleh orang Madura, akhirnya kapal niku tidak jadi. Kenapa kok takut dengan orang Madura? Apakah dibawakan senjata? Boten. Kali orang Madura kapalnya Belanda niku dihadang dengan membawa alat timbangan. Kata orang Madura, mau di kilo berapa itu kapalnya? Akhirnya balik niku nggih, timbangane kapal niku dipreteli nggih, timbangane baut-baute niku dicopot. Akhirnya ndak berani masuk ke Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten tretan-tretan sebangsa Madura hanya penyegaran di pagi hari mawon. Monggo menawi tasik wonten yang perlu ditanyakan. Jadi seperti Mas tadi, mungkin Mas kan kalau Gus itu ciri khasnya kan, maaf kalau saya nggak salah, kalau saya salah tolong diluruskan. Jadi dimodifikasi dengan bahasa Jawa. Kalau panjenengan sewu di sana, kalau betul tepang gitu tidak. Kan panjenengan basicnya kan medundeng. Oh, logatnya itu dikeluarkan bahasa Madura. Nanti diperjelaskan dalam sini gimana Pak? Contoh nih, kocaran Madura, wah ini makanya dia ada Pak, dengarin Madura mereka. Kalau pagi dan Suramadu tak mati, arek Madura nih Kak. Apa sih terjemahkan bahasa Indonesia? Atur nun. Nggih. Saya alhamdulillah. Nggih, matur nuwun masukannya nggih. Amin. Nggih. Matur nuwun. Terus kula niki berada di persimpangan. Nopo persimpangan nih? Bagi orang Madura, kula niki dianggap orang Jawa, keranten kula saged bahasa Kromo. Sementara bagi orang Jawa, iki wong Madura. Terus kula niki tengah-tengah. Keranten riyen mondoke ten Kediri nggih, terus saged basa Jawi. Matur nuwun masukane. Monggo menawi wonten pertanyaan. Napa sampun cekap?
Nggih, keranten kuatir napa ini. Oh niki enten pertanyaan saking Bapak Ngarbi. Niki amalan napa mawon yang dapat mendatangkan rezeki? Terus ngeten, kita tingali secara napa namini, secara ayat di dalam Al-Qur'an. Ten Al-Qur'an niki enten beberapa ayat yang oleh Allah ditunjukkan bagaimana rezeki niku datang. Pertama niki, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajaklah keluarga kita untuk sholat dan tetap terus sabar untuk melakukan sholat. Di antara kula kali panjenengan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang beribadah niku, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepada kalian, nahnu narzukuka, niscaya kami yang memberi rezeki kepadamu. Terus kula kali panjenengan niki, yang pertama adalah dengan mengajak keluarga untuk melakukan ibadah sholat. Kemudian yang kedua niku istiqomah dalam ibadah niki, dalam ibadah istiqomah. Kemudian niki ngatahaken atau memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ten riwayat Imam Abu Dawud, ten riwayat Imam Tirmidzi niku Nabi minimal niku 100. Ya, kula kali panjenengan nganggur-nganggur maos istighfar niku 100 setidaknya. Ten ayat niki, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Orang yang rajin beristighfar menika, Allah akan memperbanyak baginya harta dan keturunan. Kenapa? Niki. Kenapa kula kali panjenengan nek kula piyambak nggih, monggo niki sampun napa namini, niki yang menjadi misalnya para kiai niku lak boten nyambut damel. Tapi giliran pondoknya bangun nggih ternyata boten leren, tetep bangun. Dan sak pitur. Di antaranya niki ngatahaken istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa? Niki hadisnya wa innar rajul la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Seseorang niku dia terkadang terhalang dari rezekinya oleh dosa yang dibuatnya sendiri. Wancini ketika Allah akan memberi rezeki, lah kok ternyata tiang tersebut banyak melakukan dosa. Akhirnya pintu rezekinya boten lancar. Makanya sepindah malih kula kali panjenengan maos istighfar niku. Maos istighfar terus enten malih sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar niku keagungan istighfar paling tinggi. Panjenengan kantun ketik ten Google bacaan sayyidul istighfar. Begitu rien nate ten waktu ngaji Bukhari rien nate. Intine kula kali panjenengan nih, yang menjadikan rezeki seseorang niku terhalang bukan orang lain tetapi dosanya sendiri. Ibarat kula kali panjenengan di rumah, selokane niku kata sampah, sehingga drainase niki bahasa ITS niki atau nopo namini, keluar masuknya air niku tersumbat boten lancar. Untuk kemudian supaya niku lancar, maka kotoran-kotoran niku dihilangkan, dibersihkan. Ibarat niku kotoran yang abstrak, kotoran yang tak terlihat, yakni dosa. Cara membersihkannya adalah dengan istighfar. Sepindah malih, di antara yang menjadi amalan para kiai niku adalah memperbanyak istighfar yang kemudian fungsinya agar rezekinya lancar, di samping beberapa termasuk sholat duha
dan beberapa doa yang lain. Kok tasih onten nih? Bersedekah di kampung menyuguhkan makanan. Nah, ini bagaimana? Bagaimana kalau sedekah dalam bentuk makanan? Terus kulo tunjukkan terlebih dahulu hadis terkait dengan anjuran memberi makan, anjuran memberi sedekah berupa makanan. Boten dangu niki, kulo cuma menyampaikan 2 hadis mawon sekedap ten mriki namine filenya sekedap niki. Terus ada satu hadis nggih. Ada satu hadis riwayat Imam, kalau ambilkan yang riwayat Imam Bukhari mawon, yang riwayat Imam Bukhari, Nabi dawuh mekaten ten hadis niki, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Nabi, ajaran Islam ingkang paling sae niku napa Nabi? Nabi menjawab, tut'imut ta'am. Ajaran Islam ingkang paling sae niku adalah maringi daharan, bersedekah berupa makanan. Sanes beras, nek beras niku kan tasik perlu dimasak, niki boten. Sedekah dalam bentuk yang sudah siap untuk dikonsumsi. Niki enten ten riwayat Imam Bukhari. Niku tentang keutamaan memberi makan. Terus pundi ketika kemudian makanan niku disuguhkan dalam bentuk selamatan. Misale ketika kemudian untuk haul, untuk haul selamatan lan sak piturutipun, enten piyambak hadisi, enten piyambak dalilnya. Niki sing terakhir kulo sampaikan, dados ngeten. Niki riwayat Imam Muslim niki. Sementara yang kita kaji niki Sahih Bukhari. Niki hadisnya, terus kata Siti Aisyah niku, sekedap proses untuk muncul dan mriki. Dalam hadis niki Siti Aisyah dawuh, terkadang Nabi niku menyembelih kambing. Setelah Nabi menyembelih kambing, lalu daging niku oleh Nabi dihantar ke teman-temannya Khadijah. Lalu saya marahi, kata Siti Aisyah, saya marahi Nabi, panjenengan niki kok eling mawon yang sing sepuh. Niku biasa nggih kalau kemudian nuwun sewu nggih. Kemudian Nabi dawuh, saya sudah sangat terlanjur mencintai, diberi rezeki anugerah mencintai Khadijah. Niki ulama salafi niki, ulama Arab Saudi niki. Beliau katakan dianjurkan, disunnahkan bersedekah atas nama keluarga yang sudah wafat boleh dalam bentuk makanan, dalam bentuk hidangan yang diberikan. Kenapa? Karena Nabi pernah bersedekah untuk istri beliau yang sudah wafat. Nah, kulo kali panjenengan sedekah atas nama almarhum dalam bentuk makanan, bahasa mriki namine selamatan. Nabi nglampahi, Pak. Nabi melakukan niku. Terus ketika panjenengan sedekah nopo hol, nopo sekawan dinten, nopo 100 hari dan seterusnya, niki sekali lagi Nabi kulo kali panjenengan, beliau juga dahar nopo membuatkan makanan lalu disedekahkan kepada teman-teman almarhumah, atau kalau bapak kita, teman-teman bapak kita yang kita suguhi hidangan sedekah tersebut. Sekali lagi wonten niku macam-macam keranten kulo kali panjenengan orang Indonesia niki alhamdulillah titik-titik selamatan, Pak nggih. Terus hampir semua di setiap kegiatan niku enten selamatane, dan sekali lagi intinya dari substansi selamatan yang memberi sedekah berupa makanan niku bagian dari ajaran di dalam agama kita. Matur nuwun ngapunten keranten reti siang.
Kula cekapaken semanten mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat lan keluarga oleh Allah diberikan kenikmatan, diberikan putra-putri keturunan yang ahli ilmu ahli ibadah sedaya. Amin Allahumma amin. Cekap semanten wonten kalepatan nyuwun ageng pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.